Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2054 hari. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi terang Tuhan, tetap menjadi berkat di antara kegelapan dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayat 13. Di bawah perikop dalam lindungan Allah. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah ayat emas atau ayat favorit saya secara pribadi. Saya ingat betul, ayat ini sudah saya hafal sejak saya masih kelas 5 SD. Saya tidak mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca ayat ini seperti baca mantra, tidak. Tapi saya mau buktikan bahwa firman Tuhan itu berkuasa dan punya kuasa. Amin. Haleluya. Saya ingat sekali, waktu saya masih kecil, kelas 5 SD, papa saya itu mengajarkan saya untuk menghafal ayat ini. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Papa saya selalu mengatakan, hafal ayat ini. Dan kalau kamu ada dalam masalah, ada dalam bahaya, ada dalam situasi yang gawat darurat, katakan ayat ini. Dan kamu akan lihat kuasa Tuhan bekerja, menjaga, melindungi kamu. Ayat ini sangat-sangat hidup dan sangat-sangat berkuasa dalam hidup saya. Saya saksi hidup, saudara. Saya berapa kali dikepung musuh-musuh saya yang mau bunuh saya, karena saya memang dari kecil memang nakal, saudara. Suka sekali berkelahi,
suka sekali pukul orang, saudara. Dan berapa kali, saudara, saya dikepung, sudah mau dibunuh. Saya ingat firman Tuhan ini. Dan saya keluar di antara kepungan itu tanpa musuh-musuh saya melihat saya. Dan itu terjadi beberapa kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat firman Tuhan ini sangat-sangat hidup. Bukan hanya jagoan kampung, saudara. Saya ingat sekali tahun 97, saya sudah di Jakarta, saudara. Saya ketemu dengan teman-teman sekampung di Jakarta, saudara. Dan saya buat satu keributan di Bekasi. Saya pukul anaknya Pak RT dengan botol bir, saudara. Sehingga terluka dari kepala sampai di pipi, mengakibatkan satu kampung itu, saudara, pukul kentongan, pukul tiang listrik, semua warga mengepung saya. Dan saya hampir mati pada saat itu. Saya masuk keluar empang, saudara. Karena melarikan diri dari kejaran massa yang tadinya memukul saya, saudara. Karena mereka melihat anak Pak RT-nya sudah terluka parah, terkapar, saudara. Mereka melarikan ke rumah sakit. Saya dikejar, dihajar, saudara. Saya lolos, ditangkap lagi, dihajar. Dan saya nggak tahu bagaimana caranya, saudara, saya bisa lolos. Dan dalam keadaan itu saya merenungkan. Saya ingat, saudara, firman Tuhan yang Papa saya sebutkan, ingatkan, kalau kamu dalam bahaya sebut ini, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, dalam perenungan itu tiba-tiba mereka datang. Karena mereka menyenter saya, sudah mereka melihat saya, masa datang, saudara. Mereka bingung, mereka nggak mengenali saya. Padahal tadinya mereka tangkap saya, mereka pukul, saya lari, mereka kejar, tangkap lagi, saudara. Tapi saat itu saya menyebutkan firman Tuhan itu. Mereka bertanya, kamu lihat si Samuel nggak? Mendengar mereka bertanya itu, saudara, saya terheran-heran. Saya sambil mengangkat tangan kanan saya dan mereka berlari menuju tangan yang saya tunjuk itu ke kanan, saudara. Mereka lari sana dan saya lari. Akhirnya saya bisa lolos, saudara. Ditemukan seorang satpam. Satpamnya melihat, kenapa kamu? Sudah penuh lumpur, dia menyemprotkan, dia mandikan saya, dia naikin saya taksi, saudara, sampai di rumah. Saya selamat, saudara. Tidak bayar taksi. Dari mana mereka semua? Saya percaya satpam itu dan juga sopir taksi itu adalah kiriman dari Tuhan untuk menolong saya. Amin. Saudara, saya juga ikut kakak saya, saudara, ke timur-timur, saudara. Berapa kali rumah diserang, saudara, rentetan dari GPK. Berapa kali mobil, saudara, diterjang musuh waktu kami ke Dili. Waduh, saya banyak sekali mengalami hal-hal, kejadian-kejadian yang hampir mati, saudara. Tapi Tuhan menyelamatkan. Saya percaya, saudara, karena firman Tuhan ini hidup dan penuh kuasa. Amin. Jadi, saudara, saya tidak mengajarkan saudara untuk menghafali seperti mantra, tidak. Saya mau mengajarkan saudara bahwa firman itu benar-benar hidup dan penuh dengan kuasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tadi bilang, saya mau berapa kali lolos dari maut karena ayat firman Tuhan ini. Saya mengalami kuasa firman Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup saya. Haleluya. Padahal waktu itu saya dalam keadaan masih manusia berdosa. Tetapi Tuhan membela saya bukan karena saya berdosa, karena firman-Nya. Itu yang Tuhan bela. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena saya mengatakan firman Tuhan ini, Mazmur 91 ayat 2, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, maka Tuhan membela, Tuhan menolong saya karena firman Tuhan itu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kembali ayat 3 sampai ayat 12 di sana. Kita dapat melihat ini adalah janji Tuhan kepada kita yang menjadikan Tuhan tempat perteduhan kita, tempat kita berlindung, menjadikan Tuhan itu kubu pertahanan kita. Maka janji Tuhan di ayat 3 sampai ayat 12 ini,
Tuhan akan melepaskan kita dari jerat perangkap burung. Saudara, saya senang burung kicau, saudara. Saya dulu waktu anak saya SD, ya kebetulan di dekat SD anak saya itu ada pasar burung. Karena jarak dari rumah ke sekolah itu sangat jauh, jadi kalau saya misalnya bawa kendaraan, saudara, ya saya sudah malas balik, jadi sekalian aja saya tunggu di sana. Saya nongkrong, saudara. Saya belajar dengan mereka bagaimana menangkap burung, menggunakan lem. Mereka betul-betul paham. Jadi kalau burung itu sudah kena perangkap burung itu mustahil bisa lepas. Mustahil bisa lolos. Dia akan terperangkap antara dua, mati atau kalau misalnya yang punya perangkap itu datang, bisa mendapatkan pertolongan yang cepat sehingga dia bisa tetap hidup. Artinya kalau burung itu sudah kena perangkap, dia tidak akan bisa lolos. Tapi lihat firman Tuhan ini. Tuhan akan melepaskan kita dari jerat perangkap burung. Mungkin orang sudah menjebak kita, membuat perangkap buat kita. Karena kita menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita, maka Tuhan akan melepaskan kita dari bahaya itu. Amin. Ini janji Tuhan. Tuhan akan melepaskan kita dari mara bahaya, dari niat orang jahat. Tuhan akan melepaskan kita dari penyakit sampar yang busuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyakit sampar itu orang bilang COVID. Saudara, kalau kita berlindung kepada Tuhan, kita akan dijaga oleh Tuhan. Sehingga kita akan dibebaskan dari penyakit sampar itu. Dan puji Tuhan, waktu COVID mungkin ada yang kena tapi lolos. Karena apa, saudara? Saudara mencari Tuhan, menjadikan Tuhan tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Makanya Tuhan menjaga saudara dan saya. Kalaupun saudara waktu itu kena COVID, Tuhan melindungi saudara sehingga saudara masih hidup sampai sekarang itu. Amin. Karena kita menjadikan Tuhan tempat kita berlindung dan kubu pertahanan kita. Haleluya. Tuhan akan apa lagi? Tuhan akan menjadi perisai. Dia akan menjadi pagar tembok buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang konsep orang membangun tembok, apalagi untuk berperang, saudara, mereka akan membuat tembok, saudara, dinding yang sangat tinggi. Supaya apa? Supaya warga yang tinggal di dalam tembok atau benteng itu aman dari serangan musuh. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadikan Tuhan tempat kita berlindung, maka Tuhan yang akan menjaga kita sehingga musuh tidak dapat menyerang kita. Amin. Haleluya. Tuhan akan menjaga apa? Menjaga kita, umat Tuhan, dari serangan-serangan santet. Saudara di ayat 5, perhatikan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ini bicara santet, saudara. Kiriman orang yang mencelakai kita. Dia pakai ilmu-ilmu hitam. Dia mengguna-gunai. Dia memakai pelet, gendam, dan lain sebagainya, saudara. Itu tidak akan menimpa orang-orang yang datang berlindung kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Mereka akan mengalami rasa aman. Mereka tidak akan takut karena Tuhan menjaga mereka dari serangan-serangan yang tidak terlihat sekalipun. Amin. Tuhan akan melindungi kita dari apa? Penyakit-penyakit menular. Tuhan akan apa? Menjaga kita. Tuhan akan melindungi kita daripada malapetaka, bencana, kecelakaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang akan menjaga, melindungi kita. Kenapa? Ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Itulah alasan kenapa Tuhan jaga kita dari mara bahaya, kecelakaan, malapetaka, niat orang jahat. Karena kita menjadikan Tuhan tempat kita berlindung. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih dahsyat lagi, Tuhan akan memerintahkan malaikat untuk menjaga saudara dan saya. Oh haleluya. Dan itu betul saya rasakan sampai sekarang.
Saudara yang dikasihi Tuhan, memang betul kita pernah mengalami juga yang namanya musibah dan lain sebagainya, tetapi tetap Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat waktu anak saya kecelakaan, anak saya yang paling tua dibonceng, saudara pergi ke sekolah, tiba-tiba ada kecelakaan, saudara. Saya melihat helmnya itu pecah, saudara, nggak main-main. Tapi anak saya nggak apa-apa, saudara. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Amin. Tidak ada yang sakit di badannya. Oh haleluya. Itulah jaminan Tuhan. Kenapa? Karena sebelum mereka pergi ke sekolah, keluar dari pagar rumah, mereka harus mengatakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Begitu juga saudara, kalau saya keluar, istri saya keluar, anak saya memberi kode tempat dan saling mengingatkan. Amin. Dan betul saudara, kita betul-betul mengalami penjagaan perlindungan dari Tuhan. Malaikat Tuhan, Tuhan tugaskan untuk menjaga orang-orang yang menjadikan Tuhan tempat perlindungan dan perteduhan. Malaikat yang jaga saudara dan saya. Haleluya. Dan di situ di ayatnya yang ke-13, sudah perhatikan. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Saudara yang dikasihi Tuhan, singa dan ular tedung, apalagi naga, saudara, ini gambaran kuasa kegelapan. Firman Tuhan ini katakan kita akan melangkahi mereka. Kita akan menginjak mereka. Oh haleluya. Kenapa saudara? Karena kita menjadikan Tuhan tempat kita berlindung dan tempat perteduhan kita. Maka kuasa-kuasa kegelapan itu ada di bawah kaki kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya nggak perlu takut. Oh, kita berhadapan dengan orang yang punya magic. Oh, ini dukun sakti yang menjadi lawan kita. Saudara, kita nggak perlu takut dengan mereka. Kalau kita takut berarti kita ada di bawah kuasa kegelapan. Tapi kalau kita percaya menjadikan Tuhan tempat kita berlindung, mereka akan kita injak, kita akan langkahi mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua janji Tuhan tadi itu akan menjadi bagian kita. Kalau kita apa? Berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji-janji Tuhan ini akan menjadi bagian saudara dan saya. Saudara, dari kata itu, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, saya melihat ini ada 3 hal yang bicara, yang meneguhkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Artinya kita mengaku bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, artinya kita betul-betul berseru memanggil nama Tuhan. Amin. Kita betul-betul datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan apa? Diselamatkan. Saya bilang tadi, Tuhan pasti membela firman-Nya. Karena saudara meyakini firman Tuhan, maka Tuhan yang akan membela firman Tuhan itu. Amin. Yang kedua, dari makna tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, berarti kita mengakui hanya Tuhan yang bisa menolong kita dalam situasi yang gawat itu. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Artinya kita mengakui sudah tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup. Hanya Tuhan yang bisa menolong, mengangkat kita, memulihkan, menyembuhkan kita. Amin. Dan yang ketiga, dari makna tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, itu menandakan kita betul-betul percaya kepada Tuhan dengan iman. Allahku yang kupercayai, berarti kita hanya percaya kepada Tuhan. Kita mungkin seringkali dikecewakan,
oleh manusia. Karena saudara terlalu percaya kepada manusia. Kalau sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya kepadanya dengan iman, pasti Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini hidup. Coba saudara praktekkan dan saudara akan alami bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Jadikan Tuhan tempat kita berlindung. Maka Tuhan akan membuktikan ayat 3 sampai ayat 13 ini. Janji-janji Tuhan pasti Tuhan genapi. Sehingga saudara melihat pertolongan Tuhan yang heran dan ajaib terjadi dalam hidup saudara dan saya. Jadikan Tuhan tempat kita berlindung. Mari kita sama-sama katakan, hafal ya ayat ini. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Maka saudara akan melihat janji Tuhan. Ayat 3 sampai ayat 13 menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami dengan firman-Mu ini. Hamba percaya firman-Mu ini ya dan amin dan hidup serta punya kuasa. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Tuhan menghibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan kabar baik ini. Ya, puji Tuhan, saat ini renungan pagi mengudara juga ada di Spotify. Saudara bisa klik juga di sana di renungan pagi mengudara Pendeta Samuel Mawuntu. Saudara bagikan firman Tuhan ini baik di YouTube, baik itu di Facebook, di Spotify dan lain sebagainya, supaya kita memberkati makin banyak orang mendengarkan Injil Kerajaan Allah, supaya mempercepat kedatangan Tuhan menjemput saudara dan saya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.